Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea, memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebar jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di atas perahu bersama orang-orang upahannya. Lalu mereka mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Saya ingin bertanya kepada Anda, siapa yang di rumah itu mempunyai kitab suci? Tunjuk jari. Oh, banyak juga ya yang punya kitab suci. Apakah setiap hari dibaca? Tidak. Atau hanya disimpan di dalam lemari saja? Siapa yang punya di rumah itu buku-buku rohani? Misalnya kalau ada renungan setiap hari itu ada buku di sini keluar siarah batin. Siapa yang di rumah punya buku siarah batin untuk renungan harian itu? Mungkin perlu diakon ya banyak ya yang punya siarah batin. Ibu bapak, hari ini hari minggu ketiga masa biasa adalah juga disebutkan sebagai oleh Paus dijadikan minggu sabda Allah. Minggu sabda Allah. Karena apa? Karena awal-awal minggu ini, minggu ketiga biasanya juga mengawali pewartaan Yesus. Yesus mewatakan, seperti tadi kita dengar pewartaan Yesus, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Injil kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus. Allah yang menjadi manusia, putra Allah yang menjadi manusia. Kita peringati pada hari Natal Yesus, kelahiran Yesus. Allah menjadi manusia dan menyatu dengan kehidupan kita. Itu kemudian ketika Yohanes ditangkap, kemudian tampillah Yesus di muka umum mewartakan kerajaan Allah.
dan mengajak percayalah kepada Injil, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobat berarti mengarahkan hidupnya kepada Yesus, meninggalkan yang lain-lain dan percaya pada kerajaan Allah yang diwartakan Yesus, kabar gembira yang diwartakan oleh Yesus. Jadi seluruh hidup diarahkan kepadanya, seluruh hidupnya diarahkan kepada Yesus yang membawa kabar sukacita. Itu orang-orang disembuhkan dari sakitnya, kemudian juga diusir, pengusiran setan, dan mukjizat-mukjizat yang lain yang menyatakan bahwa kerajaan Allah hadir di dalam diri Yesus sendiri, hadir di dalam Dia. Dan untuk itu mengajak kita semuanya juga. Kalau awal-awalnya itu mengajak murid-muridnya, memanggil murid-murid yang pertama, Simon, Petrus, Andreas, serta Yohanes, Yakobus. Yohanes masih saudaranya. Mereka adalah orang-orang nelayan di Galilea, di sebelah utara. Kalau peta tanah suci itu di sebelah utara, mereka tinggal di sana, dan Yesus memulai karyanya di Galilea. Awal-awal dari karyanya, kemudian menuju Yerusalem di sebelah selatan. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, dengan membaca, merenungkan sabda Allah, kita melihat atau merenungkan juga warta gembira itu, perjalanan Yesus dari kelahirannya sampai wafatnya di kayu salib. Kita merenungkan apa yang diajarkan. Dan kalau kepada murid-muridnya dikatakan, ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Artinya apa? Artinya mereka itu diajak untuk, para murid-murid itu, untuk ikut serta membawa kehidupan, diajak untuk membawa keselamatan, membawa kebahagiaan dan keselamatan. Karena itu pada minggu ketiga ini dan minggu-minggu seterusnya, ini awal, pewartaan awal, dan seterusnya dalam minggu-minggu ke depan sampai sampai akhirnya wafat ataupun juga kebangkitan Yesus, dan juga kemudian hari-hari berikutnya dari gereja-gereja, permulaan gereja-gereja awal. Seperti kita dengar juga dalam bacaan kedua Santo Paulus kepada jemaat di Korintus. Kota Korintus itu kota besar, kota pelabuhan, dan memang dari sanalah menjadi kota yang glamor, kota yang besar,
Dan oleh Santo Paulus, karena mengikuti Yesus ini, mereka diajak untuk apa? Kepada jemaat di Korintus, bahwa kita hidup dunia ini singkat. Kehidupan kita ini singkat. Saudara-saudara, waktunya singkat. Sebab itu di dalam waktu yang masih sisa ini, mereka yang beristri hendaknya berlaku seolah-olah tidak beristri. Bisa kita renungkan ini, ya. Orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memilih apa yang mereka beli. Pendeknya, saya baca kembali ya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sekali tidak mempergunakannya. Karena mengikuti Yesus, kita percaya akan pewartaan warta gembiranya. Karena itu kita bisa bersikap seperti ajaan Santo Paulus, untuk bijaksana mempergunakan barang-barang dunia dan hidup dari dunia, hidup dari barang-barang dunia. Karena apa? Karena waktunya singkat. Karena itu arahkanlah hidupmu kepada Yesus, warta gembiranya yang abadi, yang kekal. Kehidupan yang kekal, keselamatan yang diwartakan oleh Yesus memulai pada minggu ketiga ini. Tetapi sekaligus juga ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, kenapa dikatakan dijadikan minggu Sabda Allah? Sudah 5 tahun ini oleh Paus Fransiskus ditetapkan sebagai minggu Sabda Allah. Memang kita punya juga bulan kitab suci nasional, ya, nasional. Tetapi minggu ketiga ini dijadikan minggu Sabda Allah. Karena juga dekat dengan saudara-saudara kita yang lain yang Kristen. Tanggal 18 sampai 25 itu adalah doa bagi kesatuan umat Kristen, yang bersumber kepada Sabda Allah pada kitab suci. Mereka menerima kitab suci itu sama-sama seperti kita, meskipun juga ada beberapa hal yang tidak diterima sebagai kitab suci, tetapi percaya kepada Yesus sendiri. Karena itu ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih, kitab suci bukan hanya untuk Romo, Buder, Huster. Kitab suci adalah untuk kita semua. Kitab suci diwahyukan kepada kita semua. Siapa yang membaca juga akan mendapat penerangan Roh Kudus. Karena kitab suci itu juga ditulis karena penerangan Roh Kudus. Ditulis oleh manusia tetapi juga atas penerangan Roh Kudus. Karena itu siapapun juga yang mau membacanya dan merenungkannya juga mendapatkan terang dari Roh Kudus, Roh Allah sendiri, supaya orang dapat berjalan di dalam jalan seperti yang diwartakan oleh Yesus sendiri. Ibu bapak dan saudara-saudara semua yang terkasih, marilah kita sejenak berdiam diri merenungkan Sabda Allah dan terus-menerus kita bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Dan kita juga diajak untuk mewartakan itu, mengikuti Yesus dan mewartakan kabar sukacitanya seperti murid-murid awal yang dipanggilnya itu Petrus ataupun Simon, Andreas, Yakobus dan Yohanes. Dia juga memanggil kita untuk
mewartakan kabar sukacitanya. Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.